Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah tentang jenis air yang ketiga, yaitu air musta'mal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'malu. Hadha huwa al-qismu ats-tsalitsu min aqsamil ma'i wa huwa al-ma'ul musta'malu fi raf'il hadathi aw izalatin najisi إذا لم يتغير ولا زاد وزنه وهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه وفي ابن ماجه أو لونه وهو ضعيف والثابت طعمه أو ريحه فقط وهل هو طهور يرفع الحدث ويزيل النجس أيضا فيه خلاف المذهب أنه غير طهور لأن الصحابة رضي الله عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضأوا به ثانيا ولو كان ذلك سائغا لفعلوه واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيا فالصحيح أنه تأدى به فرض وقيل لأنه تأدى به عبادة وتظهر فائدة الخلاف في صورتين. Syekh Abu Syuja' berkata, dan air yang tahir, yang suci, ghairu mutahhir, tapi tidak mensucikan, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci atau al-ma'ul musta'mal. Ini adalah jenis air yang ketiga, yaitu air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis apabila air itu tidak mengalami perubahan dan juga tidak bertambah. Dan air jenis ini hukumnya adalah tahir atau suci berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menciptakan air itu dalam keadaan tahur, suci dan mensucikan. Tidak ada yang menjadikannya najis kecuali sesuatu yang merubah rasa atau aromanya atau baunya. Dan di dalam riwayat Ibnu Majah terdapat tambahan au launahu atau warnanya. Tapi riwayat ini dhaif atau lemah. Yang sahih adalah rasa atau baunya saja. Apakah air ini mensucikan? Dapat mengangkat hadas dan menghilangkan najis juga. Dalam hal ini terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang digunakan di dalam mazhab adalah bahwasanya air itu ghairu tahur, tidak dapat mensucikan. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, meski mereka sangat kuat berpegang kepada agama, mereka tidak pernah mengumpulkan air yang sudah dipakai untuk bersuci untuk digunakan untuk berwudu yang kedua kalinya. Kalaulah hal tersebut dibolehkan, niscaya mereka telah melakukannya. Dan para ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam hal illah
dilarangnya menggunakan air musta'mal ini. Dilarangnya menggunakan air yang telah digunakan bersuci untuk yang kedua kalinya. Pendapat yang sahih adalah karena air tersebut telah digunakan untuk suatu amalan fardu atau untuk taharah yang fardu. Sementara pendapat lain mengatakan karena air tersebut telah digunakan untuk ibadah. Dan faidah dari perbedaan pendapat ini nampak pada dua keadaan. Sebelum dilanjutkan, mungkin perlu disampaikan bahwa berwudu, mandi misalnya, itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, bahwa amalan tersebut adalah amalan fardu, dan yang kedua, amalan tersebut merupakan sebuah ibadah. Nah, dari kedua sisi inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang illat dilarangnya menggunakan air musta'mal. Kita lihat contohnya. Al-ula fi ma'in ustu'amila fi nafli at-taharati katajdidil wudu'i wal aghsalil masnunati wa ma'il ghaslati thaniyati wa thalithati فعلى الصحيح يكون الماء طهورا لأنه لم يتأدى به فرض وعلى الضعيف لا يكون طهورا لأنه تأدى به عبادة ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور لأنه لم يتأدى به فرض ولا هي مشروعة والغسلة الأولى غير طهور على العلتين لتأدي الفرض والعبادة بمائها. Yang pertama, terkait air yang sudah digunakan untuk taharah yang sunnah, seperti memperbaharui wudu, basuhan-basuhan yang disunnahkan, kemudian basuhan kedua dan yang ketiga. Pendapat yang sahih adalah air tersebut masih tahur, masih bersifat suci dan mensucikan, karena air tersebut belum digunakan untuk taharah yang fardu. Sementara pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, mengatakan bahwa air tersebut tidak lagi bersifat tahur atau suci mensucikan, karena air tersebut telah digunakan untuk ibadah. Dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama terkait air basuhan yang keempat, bahwasanya air tersebut hukumnya suci dan mensucikan. Karena air tersebut, air basuhan yang keempat, tidak digunakan untuk taharah yang fardu, dan juga dia tidak disyariatkan atau tidak merupakan bagian dari ibadah. Tidak diperintahkan basuhan yang keempat itu, sehingga tidak dianggap sebagai ibadah. Artinya kedua illat itu tidak ada pada basuhan yang keempat. Sementara wal ghaslatul ula, sementara basuhan yang pertama itu jelas tidak mensucikan. Karena kedua illat ada pada basuhan yang pertama. Pertama, karena basuhan yang pertama itu digunakan untuk taharah yang fardu, jadi basuhan pertama itu hukumnya fardu. Kemudian basuhan yang pertama juga merupakan ibadah, diperintahkan. As-suratu tsaniyatu al-ma'u alladhi اغتسلت به الكتابية عن حيض لتحل لزوجها المسلم هل هو طهور ينبني على أنها لو أسلمت هل يلزمها إعادة الغسل وفيه خلاف إن قلنا لا يلزمها فهو غير طهور وإن قلنا يلزمها إعادة الغسل وهو الصحيح ففي الماء الذي استعملته حال الكفر وجهان مبنيان على العلتين
In qulna innal 'illata ta'addil fardi fal ma'u ghairu tahurin wa in qulna innal 'illata ta'addil ibadati fahuwa tahurun li'anna al-kafirata laysat min ahli al-ibadati. Yang kedua, terkait air yang telah digunakan oleh wanita ahli kitab, wanita Nasrani atau wanita Yahudi untuk mandi dari haid supaya ia menjadi halal bagi suami yang muslim untuk digauli. Apakah air yang telah digunakan oleh wanita ahli kitab ini dapat mensucikan? Pertanyaan ini terbangun di atas pertanyaan yang kedua, bahwasanya kalau seandainya wanita non muslim tadi masuk Islam, apakah dia wajib mengulang mandinya ataukah tidak? Artinya jawaban dari pertanyaan apakah air tersebut mensucikan itu tergantung kepada jawaban dari pertanyaan seandainya ia masuk Islam, apakah ia wajib mengulang mandinya atau tidak. Dalam hal ini terdapat khilaf di kalangan para ulama. Jika kita katakan bahwa wanita tersebut tidak wajib mengulang mandinya, maka air tersebut tidak lagi dapat mensucikan, karena air tersebut telah digunakan untuk taharah yang fardu, itu jelas. Kemudian yang kedua, air tersebut juga digunakan untuk ibadah, di mana air tersebut sudah digunakan untuk mandi yang sekaligus menjadi mandinya masuk Islam. Artinya mandinya tadi dianggap sebagai mandi, di samping mandi untuk taharah fardu, juga mandi untuk masuk Islam. Sehingga pada kondisi pertama ini, pada pendapat pertama ini, air tersebut tidak lagi dapat mensucikan. Kemudian, dan jika kita katakan bahwa wanita tersebut wajib mengulang mandinya, dan ini pendapat yang sahih, maka terkait air yang telah ia gunakan sebelum masuk Islam pada waktu masih kafir, ada dua pendapat yang dibangun di atas kedua illat tadi. Jika kita katakan bahwa illatnya adalah karena air tersebut sudah digunakan untuk taharah fardu, maka air tersebut tidak lagi dapat mensucikan. Jadi kalau kita katakan illatnya ya karena sudah digunakan taharah fardu, maka air tersebut tidak lagi dapat mensucikan. Dan kalau kita katakan bahwa illatnya adalah karena air itu sudah digunakan sebagai untuk ibadah, maka air tersebut masih dapat mensucikan. Karena apa? Li'annal kafirata laisat min ahlil ibadati. Karena wanita kafir itu tidak termasuk orang yang ahlil ibadah, orang yang memiliki ahliyah, orang yang memenuhi syarat untuk melakukan sebuah ibadah. Karena orang kafir itu tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah. Wa'lam anna az-zawjata al-majnunata idha hadat wa ghassalaha zawjuha hukmuha hukmul kafirati fima dhakarna wa hiya mas'alatun hasanatun dzakaraha ar-Rafi'i fi sifatil wudu'i wa asqataha an-Nawawi min ar-Rawdati. Dan ketahuilah bahwasanya istri yang gila apabila dia haid dan dimandikan oleh suaminya, maka hukumnya sama dengan hukum wanita kafir sebagaimana yang sudah disebutkan. Dan ini merupakan masalah yang hasanah, masalah yang baik, mengandung kebaikan yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam pembahasan tentang sifat-sifat wudhu, ya, tentang tata cara wudhu. Akan tetapi pembahasan ini diabaikan atau tidak disinggung oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Ar-Rawdah. Jadi hukum
istri yang gila apabila haid dan dimandikan oleh suaminya sama dengan hukum wanita ahli kitab tadi. Ya, tergantung apakah setelah dia sadar dia wajib mengulang mandi ataukah tidak. Kalau kita katakan dia tidak wajib mengulang, maka artinya air tersebut masih tidak lagi mensucikan. Kalau kita katakan dia wajib mengulang mandi, maka tergantung kepada illat yang kita pilih. Kalau illatnya karena ta'addil fardhi, karena telah digunakan untuk taharah yang fardu, maka air tersebut tidak lagi mensucikan. Tetapi kalau kita katakan bahwa illatnya adalah ta'addil ibadah, karena telah digunakan untuk ibadah, maka air tersebut masih mensucikan, karena orang gila tidak termasuk orang yang min ahlil ibadah, orang yang memiliki ahliyah, memenuhi syarat untuk melakukan ibadah. Wa'lam anna al-ma' alladhi tawadda'a bihi as-sabiyyu ghairu tahurin wa kadha al-ma'u alladhi yatawadda'u bihi al-mutanaffilu wa kadha man la ya'taqidu wujuban niyyati 'ala as-sahihi fil jami'i. Dan ketahuilah bahwasanya air yang telah digunakan untuk berwudu oleh anak kecil itu tidak lagi dapat mensucikan. Begitu juga air yang digunakan oleh orang yang melakukan ibadah sunnah. Begitu juga air yang telah digunakan oleh orang yang meyakini bahwasanya niat itu tidak wajib di dalam bertaharah. Menurut pendapat yang sahih pada ketiga hal tersebut. Jadi pada tiga keadaan ini air tersebut tidak lagi dapat mensucikan menurut pendapat yang sahih. ثم ما دام الماء مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ولو جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضو آخر صار مستعملا حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى صار مستعملا ولو انتقل الماء الذي يغلب فيه الانتقال من عضو إلى موضع آخر من ذلك العضو كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده إلى الكف ونحوه لا يضر انتقاله وإن خرقه الهواء وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في آخر الباب الثاني من أبواب التيمم وأهملها النووي إلا أنه ذكر هنا من زيادة الروضة أنه لو انفصل الماء من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها وجهان الأصح عند الماوردي والروياني أنه لا يضر ولا يصير مستعملا والراجح عند الخراسانيين أنه يصير مستعملا وقال الإمام إن نقله قصدا صار وإلا فلا صحح النووي في التحقيق أنه يصير مستعملا وصحح ابن الرفعة أنه لا يصير مستعملا. Kemudian selama air wudhu itu masih melekat pada anggota wudhu, maka belum dikategorikan sebagai air mustakmal, belum berlaku hukum air mustakmal di situ. Apabila air mengalir dari satu anggota wudhu ke anggota wudhu yang lain, maka air tersebut menjadi air mustakmal. Ya. Sekalipun air itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, maka air tersebut menjadi air yang mustakmal. Apabila air mengalir atau berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain dari satu anggota wudhu, misalnya air itu berpindah dari atau mengalir dari telapak tangan ke lengan atau dari lengan ke telapak tangan, atau misalnya kalau di wajah dari kening ke hidung misalnya, atau dari hidung ke dagu,
atau ke pipi misalnya, maka hal itu tidak mengapa, tidak apa-apa, la yadurru tiqaluhu, tidak berpengaruh, ya, walaupun berpindahnya itu disebabkan karena ditiup angin. Dan ini adalah mas'alatun hasanah, permasalahan yang bagus, yang baik, yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i di akhir bab yang kedua, pembahasan yang kedua dari bab tayammum. Kan tapi permasalahan ini juga diabaikan oleh Imam An-Nawawi, artinya tidak dibahas oleh Imam Nawawi. Hanya saja Imam Nawawi menyebutkan di dalam Ziyadatul Rawdah, tambahan beliau terhadap kitab Ar-Rawdah, bahwasanya apabila air terpisah dari anggota a'dha'ul junub, dari anggota tubuh orang yang junub, ya, dari satu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain, ya, maka di sini terdapat dua pendapat. Pendapat yang paling sahih menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Ar-Ruyani, bahwasanya hal itu tidak mengapa. Ini terkait dengan orang yang junub. Jadi kalau air berpindah dari tangan ke kaki misalnya, atau dari kepala ke tangan misalnya, nah, menurut pendapat yang paling sahih menurut Imam Al-Mawardi dan Ruyani, hal tersebut tidak mengapa, tidak berpengaruh dan tidak membuat air tadi menjadi air musta'mal. Sementara pendapat yang rajih menurut ulama Khurasan, air tersebut menjadi air musta'mal. Adapun Imam Haramain berpendapat, beliau mengatakan kalau perpindahan tersebut disengaja maka air tersebut menjadi air musta'mal, tapi kalau tidak disengaja maka air itu tidak menjadi air musta'mal. Imam An-Nawawi mensahihkan di dalam kitab At-Tahqiq, beliau mensahihkan pendapat yang mengatakan bahwa air tersebut menjadi air musta'mal. Sementara Ibnu Rif'ah mengatakan bahwa air tersebut tidak menjadi air musta'mal. Walau ghattasa junubun fi ma'in dunal qullataini wa amma jami'a badanihi thumma nawa irtafa'at janabatuhu bila khilafin وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره ولا يصير مستعملا بالنسبة إليه صرح به الخوارزمي حتى إنه قال لو أحدث حدثا ثانيا حال انغماسه جاز ارتفاعه به وإن نوى الجنب قبل تمام الانغماس ارتفعت جنابته عن الجزء الملاقي للماء بلا خلاف ولا يصير الماء مستعملا بل له أن يتم الانغماس وترتفع الجنابة عن الباقي على الصحيح المنصوص والله أعلم. Apabila orang yang junub mencelupkan dirinya ke dalam air yang kurang dari 2 kullah, lalu dia membasahi seluruh badannya, kemudian ia baru berniat, ya. Jadi setelah semua badannya dibasahi barulah ia berniat, maka janabahnya terangkat tanpa ada perbedaan di kalangan para ulama. Dan air tersebut menjadi air musta'mal bagi orang lain, tapi tidak musta'mal bagi dirinya sendiri. Imam Al-Khwarizmi sampai-sampai mengatakan seandainya dia berhadas untuk yang kedua kalinya di saat ia masih berendam, masih berada di dalam air, maka junubnya, janabahnya itu bisa terangkat.
Dan kalau seandainya orang yang junub tadi berniat sebelum ia mencelupkan seluruh tubuhnya, jadi baru separuh yang terendam, maka janabahnya hanya terangkat pada bagian tubuh yang terkena air menurut kesepakatan para ulama, tanpa ada khilaf di antara para ulama. Dan air tersebut tidak menjadi air musta'mal, sehingga dia boleh melanjutkan atau menyempurnakan berendamnya, melanjutkan untuk berendam. Dengan demikian janabahnya menjadi terangkat janabah pada anggota tubuh yang tadinya belum dibasahi sebelum berniat, pada saat berniat. Dengan menyempurnakan berendam atau mencelupkan dirinya secara keseluruhan, maka janabahnya menjadi terangkat pada bagian yang tadinya belum dibasahi itu, menurut pendapat yang sahih dan yang mansus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.